Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membangkitkan iman kita. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan firman Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini konteksnya adalah yaitu peristiwa di mana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, di mana ada kebangunan rohani yang luar biasa sehingga dalam satu hari saja bertambahlah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu mengalami terobosan yang luar biasa. Gereja mula-mula pada waktu itu mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan pada masa itu Tuhan menambahkan 3.000 jiwa saudara. Betapa dahsyatnya. Hari ini pun kalau Tuhan menambahkan 3.000 jiwa ke dalam satu gereja, itu satu peristiwa yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasa. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga dia atau mereka mengalami perkara yang dahsyat saudara, sehingga dalam kehidupan kita juga akan aplikasikan, kita akan praktekkan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan. Selain sebentar lagi kita akan berdoa bersama, dalam perjalanan hidup kita apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan. Saudara, yang pertama yang bisa kita lihat di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kenapa mereka mengalami perkara yang dahsyat dan Tuhan tambahkan jumlah mereka 3.000 orang? Kenapa saudara? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi. Mereka adalah anak-anak Tuhan
yang siap menjadi terang dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika mereka bertekun dalam firman, ketika mereka haus akan firman, ketika mereka merindukan firman, dan firman itu membentuk kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka bisa jadi terang, bisa jadi saksi, sehingga jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan begitu luar biasa ledakannya. Karena ada umat-umat Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka bisa menjadi teladan dan menjadi contoh. Saudara, untuk kita mengalami keberhasilan, untuk kita mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bertekun dalam firman. Ketika kita bertekun dalam firman, dan firman itu memproses dan membentuk kehidupan kita, maka percayalah bahwa firman itu akan mengerjakan keberhasilan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bertekunlah dalam firman, supaya firman itu yang menguasai dan memenuhi kehidupan saudara. Ketika firman itu menguasai dan memenuhi seluruh kehidupan saudara, maka saudara akan melihat hidup saudara diubah. Dan ketika hidup saudara diubah, orang-orang akan melihat dan mereka pun tertarik datang kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Dan kemudian saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid sehingga Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa, saudara. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, sehingga keberhasilan terjadi di dalam kehidupan mereka, selain mereka bertekun dalam firman, merindukan firman, maka semua orang yang percaya itu juga membangun persekutuan, dan mereka tetap bersatu. Ada kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Ada kesatuan hati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi contoh dan menjadi teladan, dan akhirnya menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu terjadi karena mereka memiliki kesatuan hati. Saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara rindu mengalami kesuksesan, saudara rindu mengalami perkara besar. Kalau saudara rindu, maka jadilah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Di tengah keluarga, mari kita bangun kesatuan, keharmonisan. Di dalam kehidupan kita di dunia kerja, dalam hidup kita pribadi, jadilah orang-orang yang tetap bertekun dan bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu hati sebagai tim, bersatu hati sebagai keluarga, bersatu hati sebagai umat-umat Tuhan dalam satu penggembalaan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan di ayat 47, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka juga hidup memuji Tuhan, sehingga mereka mengalami perkara yang besar, mereka mengalami perkara yang dahsyat, karena mereka memuji Allah, meninggikan Allah. Mereka mengagungkan Allah di tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perkara yang besar. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap saudara rindu melihat perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, sama seperti Dia mengerjakan perkara spektakuler di kisah gereja mula-mula dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang Tuhan sanggup pulihkan ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, yaitu dengan bertekun dalam firman. Saudara rindu haus akan firman, dan saudara percaya dan kemudian membangun kesatuan di tengah keluarga, di tengah dunia kerja. Ada kesatuan hati di sana, dan kemudian
hidup harus selalu memuliakan Tuhan. Karena orang yang memuji dan memuliakan Allah lah yang akan mengalami perkara-perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya hidup saudara diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saat ini saudara, saya akan berdoa supaya firman Allah tertanam, diterapkan dan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, di mana kami telah belajar firman-Mu. Sebelum kami akan berdoa bersama, sebelum saya akan mendoakan mereka, kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami akan mengalami kesuksesan, keberhasilan jika kami bertekun dalam firman. Kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap bersatu, dan kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap memuliakan Allah. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, sehingga mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya berkarya, Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anakmu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anakmu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anakmu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anakmu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat. Nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi. Mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan
kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan, tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga
Bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.